Kembali lagi di berita akhir pekan. Bagaimana kabar netizen? Semoga puasanya lancar-lancar ya. Ini adalah pertama kali gue rekaman di studio USS Fit dengan potongan rambut gue yang baru ya. Jadi ini gue potong di channel YouTube-nya Tretan Muslim dan dia nanya, bro, ente mau potongan rambut apa cuy? Dia bilang gitu kan. Gue bilang saya mau French crop bang. French crop tuh lagi ngetrend di Jaksel. Gue bilang gitu kan. Terus dia potong, dia bilang nah ini French cut bro gitu. Terus pas gue pulang ke rumah kata bokap gue rambut gue kayak Kim Jong Un. Maksudnya iya gue sering ngecengin K-pop tapi bukan berarti gue pro korut, tolong ya. Jangan salah sangka gitu. Dan ini sebenarnya episode yang bersejarah juga bagi USS Fit ya. Karena gini, gue ini termasuk orang yang sering diomelin SJW sebenarnya netizen di Twitter, di Instagram. Tapi kemarin itu baru pertama kali gue dikepung SJW Instagram gara-gara konten dari BAP ini. Gitu, lu tahu nggak lu pada lu? Nggak ada yang tahu kan? Bangsat. Nggak ada yang peduli lu. Gini yang terjadi. Kita di BAP ini emang sering bahas-bahas yang bahaya-bahaya gitu. Kita ngomongin politik, kita ngomongin K-pop gitu. Kita, wah pokoknya bahas hal-hal sensitif deh. Tapi nggak pernah diserang. Sampai kita ngomongin Aurel. Ternyata itu jurangnya. Jadi buat Om Deddy somasi kalau mau bahaya Aurel Om. Solusinya gitu. Karena gini, kita ngupload video tentang Aurel daftaran anaknya SD. Nah di channel USS Fit aman-aman aja tuh. Ada yang komen gitu, pada nonton biasa-biasa aja. Sampai videonya di repost akun @rumpi_gossip. Itulah dibilang kayak, wah sirik nih. Dan USS kan yang diserang, gua doang diserang gitu kayak, wah sirik sama Aurel, sebel sama Aurel gitu, iri sama followersnya Atta. Gue bilang, men gue gak pernah gue sirik sama Aurel. Dan gue tuh gak sebel sama Aurel sama Atta, gue gak pernah sebel teman-teman. Anang gue sebel gitu. Tapi gak bercanda Mas Anang ya, gue nonton dari Idol 1 Mas Anang, gue bercanda gitu. Maksudnya kan yang kita bahas tuh medianya gitu. Kenapa media memberitakan kayak gitu kan. Cuman gue inget sebelum gue, fans penonton AHA ini mereka nyerang UUS ya kan. UUS, sekarang mereka nyerang kita USS gitu loh. Jadi tolong ada yang kabarin Usi Pratama, istrinya Andika Pratama tuh. Mungkin dia berikutnya, mungkin musuhnya fans AHA tuh yang ada U sama S-nya gitu kan. Intinya gue mewakili USS Fit cuma bisa berkata satu kata bagi para penonton AHA yang tersinggung ya. Siap gitu ya. Maka dari itu, karena ini di bulan suci juga dan kita mungkin ingin membersihkan nama ya, kita hari ini tidak akan membawa berita-berita sambat dan mungkin tidak akan menghina banyak pihak ya. Jadi BAP hari ini kita ganti namanya menjadi berita akhirnya prestasi gitu. Jadi ini berita yang baik-baik aja. Dan gue juga, sorry sebentar ini. Nah ini nih, sorry. Nah, aku balik ya. Nah ya kan, sorry memang agak slim fit baju koko gue ya. Karena oke gini aja, gak apa-apa, yang penting koko ya. Nah hari ini kita akan membawakan berita-berita yang terpuji gitu. Langsung saja, berita pertama, Rich Brian dan Nicky Zevanya memecahkan panggung Coachella 2022. Alhamdulillah, prestasi bagi Indonesia. Ada yang mewakili musisi Indonesia gitu ya. Maksudnya hebat banget Rich Brian. Dia bisa manggung di Coachella. Dan yang paling gue salut sebenarnya dari Rich Brian ya, dia bisa manggung di Coachella tapi tanpa flexing gitu. Maksudnya gak pernah Brian bikin highlight Coachella, 88 Rising in the Cloud gitu, New York apa gitu, gak pernah ya kan. Dan dia juga bolak-balik New York bio Instagram gak JKT Strip NY gitu, gak kayak gitu. Ya kan, gak full time rapper, part time traveler, gak kayak gitu. Maksudnya itu hebat, dia gak bikin webinar tentang kiat-kiat manggung di luar negeri, dia gak bikin ya kan. Di TikTok juga Rich Brian kontennya biasa-biasa aja bro gitu, kayak ya paling ngedubbing lagu sendiri atau joget-joget. Gak pernah gitu dia sama Joji sama Nicky bikin tongkrongan kami, gak pernah. Jadi memang gak pansos gitu jiwanya. Mungkin itulah yang bikin Rich Brian berhasil manggung di luar negeri, prestasi bagi Indonesia dari Rich Brian dan Nicky Zevanya. Nah berita kedua, Crazy Rich Grobogan memperbaiki jalanan di Jawa Tengah. Alhamdulillah, lagi prestasi netizen ya kan. Kapan lagi ada Crazy Rich yang peduli dengan jalanan gitu. Mereka memperbaiki jalan-jalan yang rusak di sana. Semoga semua Crazy Rich bisa seperti itu. Semoga Crazy Rich Jaksel bisa memperbaiki ya mental health kita ini gitu ya. Mungkin bikin penyuluhan psikiater gratis atau apa gitu ya kan. Semoga semua Crazy Rich bisa terinspirasi oleh Crazy Rich Grobogan. Tapi selalu daerah-daerah agak terpencil gitu kayak Grobogan, gue juga nggak tahu di mana gitu. Nggak pernah kota-kota besar. Tolonglah kepada para Crazy Rich, mungkin Crazy Rich Bali atau Crazy Rich mana gitu ya. Jangan hanya menjadi ini aja kalian. Jangan hanya menjadi Crazy Rich doang gitu. Berikutnya, ternyata Indonesia itu termasuk negara nomor 2 pemakan mie instan terbanyak. Pas gue baca, kita udah memakan 12 triliun porsi mie instan. 2 triliunnya penonton AHA tadi. Enggak.
Kena lagi nih. Ini kena lagi nih nanti nih enggak ya. Bercanda. Ternyata sebanyak itu yang makan porsi mie instan gitu. Ya sebenarnya itu mungkin ya bukan baik dan buruk ya, tapi ya itu dia faktanya bahwa kita makan banyak mie instan gitu, Indomie dan lain-lain, mungkin karena banyaknya warkop juga gitu, ya kan. Nah, berita berikutnya itu adalah KTP katanya akan di-charge 1.000 setiap kita mengakses nick-nya. Nah, pertama itu pada marah-marah juga tuh di kolom komentar Instagram USS Feeds, bahkan banyak juga. Tapi ternyata itu yang di-charge itu adalah pihak yang membuatnya. Jadi mungkin kayak pihak kelurahan, pihak kecamatan gitu yang disuruh bayar seceng, bukan kita-kitanya. Jadi ya kita nggak perlu marah dengan KTP gitu. Gue juga nggak sebel juga dengan KTP gitu. KTP yang gue sebel cuma satu doang, netizen. Kevin the People gitu. Singkatan KTP Kevin the People. Nah itu dia maksud gue gitu ya. Mantap ya Kevin ya. Nah ini berita berikutnya mungkin udah mulai nggak prestasi ya, kayak jadi ada seorang ibu menusuk anaknya di dagu sini karena bangunin sahur gitu. Maksud gue, ini ibu-ibu sengantuk apa gitu. Bu, sahur bu, gitu kan. Tolong bu, tolonglah, keluarga samurai apa gimana gitu. Maksud gue kan, masa ditusuk gitu ya kan. Anak bangunan sahur ditusuk sama ibunya. Gue mikir kan, kita harus mencoba berprasangka baik juga gitu. Mungkin jurnalisnya typo, mungkin bukan seorang anak ditusuk, mungkin seorang anak ditasik ketika bangunan sahur sama ibunya kan, bisa aja kan. Kerja sambil puasa agak-agak ngantuk bang ya kan. Atau mungkin kenapa anak itu ditusuk oleh ibu-ibu ini, karena emang mungkin keluarga ini memang keluarga Hindu. Jadi kan kayak ngapain bangunin gue sahur gitu. Kita Hindu nak gitu, ngapain nih. Nah bisa aja gitu, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Nah berita terakhir nih sebenarnya agak mengerikan ya, kayak 4 remaja India itu ditangkap karena memperkosa biawak. Ya gue tahu cowok nggak mandang fisik, tapi biawak men, maksudnya tolonglah. Biasanya cowok cewek manggil bi itu setahu gue dari baby, bukan biawak. Orang-orang Mumbai ini ya, tolong kalian. Kenapa sih memperkosa biawak gitu? Katanya sambil dielus-elus palanya kayak gila kan, masih banyak cewek di India, di film India kan kita nggak pernah ngelihat orang joget belakang pohon dan sama biawak, nggak pernah. Kenapa di kenyataan kalian memperkosa biawak gitu loh? Tolongnya. Dan polisi berhasil menangkap kan. Nah ini juga bikin kita bingung, kenapa kok bisa ke gap gitu, ke tangkap biawak ya kan. Yang pertama pas ke gap juga agak awkward kayak pak gitu, maaf nih pak nih. Ya cewek sekarang udah pada nikah semua pak, masa gitu. Terlalu desperate 4 remaja India ini menurut gue. Dan polisi bisa nangkap bukan karena ngegepin secara langsung netizen, tapi polisi melihat rekaman videonya. Kenapa direkam? Lu udah merkosa biawak direkam juga, berharap apa gitu? Lu upload di Pornhub juga di take down bro. Maksudnya OnlyFans pun gak menerima video kayak gitu, pemerkosaan biawak. Tolong nih para SJW biawak ya, tolong di ini. Nah tapi yang aneh adalah alasan ditangkapnya katanya karena biawak adalah hewan yang dilindungi gitu. Ya berarti kalau hewan biasa boleh diperkosa di India apa gimana kan? Tikus bebas kita pakai di jalanan apa gimana gitu. Itu agak-agak pasal karet juga gitu ya. Intinya itu, jangan memperkosa biawak sembarangan. Dan ya itulah berita-berita akhir pekan pada hari ini. Dan ya sekali lagi semoga tadi yang bagian aural jangan lu potong di TikTok lagi woi. Rumpi_gosip nih, brengsek nih anjing lo ya. Dan tolong kalau diserang, tolong serang juga @USS Feeds-nya, gue mengingatkan. Dan gue doang, ada Alfat Ebob tuh kameramen gue, ada Zidan juga di sini produser. Nah, yuk kita diserang SJW Asyap bersama teman-teman ya kan. Siapa tahu kita habis diserang, ntar Bang Anang ngasih kita asik token, lumayan asik token gitu ya. Oke, itulah berita akhir pekan pada hari ini. Untuk weekly recommendation gue ingin ini ya, merekomendasikan musik aja nih, musik untuk menemani kalian ngabuburit di bulan puasa, yaitu Anang Jangan Memilih Aku. Mas gue itu pop Indonesia legend banget gitu mas gue. Dengarkanlah Anang hari ini, lu lagi ngapain pun abis nonton video ini please langsung nonton video Anang teman-teman. Oke, terima kasih netizen demikian berita akhir pekan hari ini. Cabut.